bahas terkait dengan komponen komunikasi data. Di sini salah satu komponennya adalah protokol. Di sini ada OSI layer dan TCP layer, itu merupakan protokol dalam komponen komunikasi data. Selanjutnya, nah di sini tuh apa itu OSI layer dan TCP/IP model. OSI layer ataupun Open System Interconnection Layer merupakan suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer yang terdapat 7 lapisan. Nah, untuk TCP/IP-nya itu IP layer atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol merupakan suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer yang terdapat 4 lapisan. Nah, di sini terdapat beberapa lapisan dari OSI layer itu sendiri. Nah, di sini ada dari yang layer pertama yaitu physical layer. Nah, physical layer itu berfungsi untuk mengubah data menjadi sinyal fisik atau listrik, cahaya, ataupun gelombang radio agar dapat dikirim melalui media transmisi. Jika media menggunakan kabel tembaga, data dikirim dalam bentuk sinyal listrik, tegangan tinggi, atau sama dengan 1, sedangkan untuk tegangan rendahnya itu sama dengan 0. Nah, ketika menggunakan kabel, data diubah menjadi sinyal radio, output data berupa bit 0 dan 1 untuk dikirim. Nah, di sini kedua ada data link layer. Nah, berfungsi untuk memastikan data sampai ke perangkat fisik yang benar dengan menggunakan MAC address atau alamat fisik perangkatnya yang baik. Kemudian lanjut lagi ke network layer atau layer ketiganya. Nah, di sini pada layer ketiga itu bertanggung jawab dalam routing atau menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Di layer ini, alamat IP, pengirim dan penerima ditambahkan agar data bisa diarah dengan benar. Kemudian data pada layer ini disebut juga package yang ini. Kemudian untuk contoh, jika kamu mengirimkan pesan dari Indonesia ke server Amerika, network layer memiliki rute tercepat untuk data. Kemudian layer keempat itu transport layer. Nah, itu tuh membagi data besar menjadi segmen-segmen kecil agar lebih mudah dikirim dan mengurangi risiko kerusakan. Nah, untuk setiap segmen ini sendiri diberi nomor urut atau sequence number agar data bisa disusun dengan benar di perangkat penerima. Nah, jika ada segmen yang rusak atau hilang, hanya segmen tersebutlah yang perlu dikirim ulang, bukan seluruh data. Nah, data di layer ini disebut dengan segmen. Alasan pemotongan. Nah, kenapa sih di bagian transport ini tuh dilakukan pemotongan
dilakukannya pemotongan data. Yang pertama itu keterbatasannya bandwidth. Nah, data itu besar, tidak bisa langsung dikirim sekaligus. Makanya dilakukan proses pemotongan. Kemudian untuk alasan yang kedua itu bisa untuk mengefisiensi. Nah, jika ada kerusakan ataupun hanya kerusakan itu pada bagian kecil yang hanya perlu bagian kecil saja yang kita kirim ulang. Kemudian bagian session layer. Nah, yang bagian ini untuk session layer itu berfungsi untuk membuka, mengatur, dan menutup sesi komunikasi antar perangkat. Itu contohnya saat membuka aplikasi Zoom, session layer mengatur sesi agar panggilan video bisa berlangsung tanpa gangguan. Kemudian layer keenam yaitu presentation layer, itu mengubah format data agar bisa dipahami oleh aplikasi penerima, misalkan dengan enskript atau konversi. Nah, contohnya itu file teks dienkripsi sebelum dikirim dan dideteksi sisi penerima agar tetap aman. Nah, kemudian yang terakhir, layer terakhir itu ada application layer. Nah, application ini itu berhubung langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Nah, seperti browser ataupun email. Contohnya saat kita membuka halaman web, di aplikasi layer, penerima permintaan dan menampilkan konteks di browser. Next, nah di sini contoh untuk alur pengiriman data. Di sini terbagi antara menerima data dan mengirim data. Misalnya dari awal dari bawah lanjut sampai ke application. Kemudian di sini lebih jelasnya ketika sumber itu nantinya berbentuk untuk fisikal itu berbentuk bits. Kemudian untuk data link ada data frame dan trailer, kemudian network header dan frame header. Kemudian untuk networks-nya itu dari network ke data, kemudian untuk transport dari data ke data. Untuk session itu ada data stream, untuk presentation ada data stream, kemudian untuk application-nya juga data stream. Nah, di sini terdapat dua protokol, yaitu OSI model sama dengan TCP/IP. Nah, di sini tuh terlihat perbedaan antara kedua protokol tersebut, di mana pada TCP/IP tersebut cuma terdiri antara 4 layer saja, sedangkan untuk OSI layer terdiri dari 7 layer. Nah, pada bagian application, presentation, session, dan transport, pada TCP/IP digabung menjadi bentuk data kepada application-nya. Kemudian untuk transportnya sendiri itu tetap sama dan berbentuk segmen. Kemudian untuk network-nya itu atau dalam package, yang dimana pada TCP itu berbentuk internet. Kemudian untuk bagian data link serta fisikalnya itu
digabung untuk menjadi network access. Selanjutnya, untuk sebelum sampai ke kesimpulan, kita cari tahu kenapa sih OSI layer juga penting. Itu terdapat penjelasan yaitu sebagai berikut. Nah, kenapa OSI layer itu penting? Yang pertama itu sebagai standarisasi. Nah, memudahkan perangkat dari vendor itu berbeda untuk mengkomunikasikan pemecahan masalah. Ada masalah dalam jaringan, kita bisa tahu layer mana masalah yang terjadi, misalkan masalah IP atau network layer. Kemudian ada efisiensi ketika layer punya fungsi khusus sehingga komunikasi data lebih teratur. Nah, untuk penjelasan yang perbedaannya tadi kan udah dijelaskan bahwa application layer itu merupakan gabungan dari application presentation dan session OC. Kemudian transport layer itu sama seperti transport layer OC, kemudian untuk internet layer setara dengan network layer OC, serta untuk network access layer menggabungkan data link dan physical layer OC. Kemudian ada kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini OSI layer dan TCP/IP model itu sama, yaitu memungkinkan pertukaran informasi berbagai komunikasi komputer. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyediakan kerangka kerja bagi komunikasi data dalam jaringan komputer. Nah, OSI layer ini memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP model hanya 4 lapisan. Nah, untuk fungsi yang sama dari OSI layer serta TCP/IP tersebut yaitu mengatur komunikasi data. Yang kedua itu mengatur alur komunikasi. Yang ketiga itu mengatur penyelamatan. Kemudian untuk mengatur keamanan. Kemudian untuk OSI layer itu lebih detail dan kompleks sehingga lebih fokus dan cocok untuk digunakan dalam situasi yang memerlukan kontrol yang lebih ketat atas komunikasi data. Sedangkan untuk TCP/IP layer itu modelnya itu lebih sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok digunakan dalam situasi yang memerlukan fleksibilitas yang lebih tinggi. Mungkin itu penjelasan terkait dengan OSI layer dan TCP/IP layer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.